Selamat pagi, kami dari grup 5 akan menjelaskan presentasi kami dengan topik Revolusi Pendidikan, Peran AI dalam Menciptakan Pengalaman Belajar yang Adaptif. Di sini kami terdiri dari 5 kelompok, yaitu Mas Al-Fatah Arkan Ramadan, Farhan Maulana Suwandi, saya sendiri, Juan Rohatama Banjarnahor, Dastian Nipar, dan Rakti Oktaviani. Topik utama kami yang akan dibahas pada presentasi ini adalah pendahuluan AI dan perubahan cara kita belajar, latar belakang atau permasalahan, solusi yang ditawarkan menggunakan AI, manfaat dan hasil penerapan AI, dan masa depan belajar bersama AI. Next. Pertama, pendahuluan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, sistem pendidikan tradisional seringkali tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap individu. Di sini, peran teknologi, khususnya dalam kecerdasan buatan atau AI, mulai terlihat penting. AI menawarkan pendekatan baru, memungkinkan pembelajaran lebih adaptif, personal, dan efisien. Next, dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai latar belakang atau permasalahan. Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, telah membuka peluang besar dalam transformasi pendidikan. AI memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui personalisasi, efisiensi administratif, serta penyediaan umpan balik secara real-time. Namun, pemanfaatan teknologi ini di sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut atau permasalahan tersebut terdiri dari 6. Yang pertama, dominasi metode pembelajaran konvensional. Banyak sekolah masih menggunakan metode belajar tradisional yang kurang interaktif dan tidak relevan dengan perkembangan teknologi yang udah ada saat ini. Sehingga siswa masih kurang termotivasi dan sulit memahami materi yang secara mendalam. Kedua, rendahnya literasi teknologi AI di kalangan guru maupun siswa. Sebagian besar pendidik dan peserta didik belum memahami potensi dan penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Hal ini menghambat proses adopsi teknologi secara maksimal di lingkungan sekolah. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Fasilitas pendukung seperti perangkat keras, koneksi internet, dan perangkat lunak edukatif masih belum merata, terutama di daerah yang kurang berkembang, sehingga tidak semua sekolah dapat menerapkan teknologi AI yang secara optimal. Keempat, belum adanya strategi implementasi AI yang jelas. Kurangnya perencanaan dan strategi dalam mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum membuat teknologi ini belum dimanfaatkan secara efektif sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah potensi kesenjangan pendidikan yang semakin melebar. Ketimpangan akses terhadap teknologi dapat memperbesar jurang antara sekolah yang memiliki sumber daya dengan yang tidak. Hal ini berisiko menciptakan ketidaksetaraan baru dalam kualitas pendidikan. Yang keenam, yaitu AI sebagai solusi inovatif untuk pendidikan adaptif dan inklusif. Jika diimplementasikan dengan tepat, AI mampu mempersonalisasi materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian membantu guru dalam evaluasi otomatis, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, efisien, dan setara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi ini. Selanjutnya ada proposed solution using AI. Contoh penerapan AI terdiri dari 3 contoh. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Contohnya seperti Duolingo,
AI menyesuaikan soal bahasa berdasarkan performa pengguna. Kemudian ada Squirrel AI dari Cina, yaitu sistem tutor virtual untuk matematika atau sains. Yang ketiga ada Knowton Alta dari Amerika Serikat, platform adaptif untuk pendidikan tinggi. Selanjutnya ada otomatisasi administrasi. Binus University memanfaatkan chatbot Bina untuk jawab pertanyaan administratif mahasiswa. Dan contoh yang ketiga, virtual tutor seperti Khan Academy menghadirkan Kamigo, yaitu tutor AI yang membantu siswa memahami materi lewat dialog interaktif, bukan sekedar memberi jawaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan mengenai proposed solution using AI. Sekarang di sini saya akan menjelaskan common result dan benefits. Yang pertama, hasil dari penerapan AI itu sendiri. Yang pertama, dari tinjauan akademik menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pembelajaran melalui personalisasi, otomatisasi, evaluasi, dan penguatan umpan balik. Yang kedua, berdasarkan laporan dari World Economic Forum dan UNESCO, terdapat peningkatan capaian akademik hingga 30% longitudinal berkat penerapan pembelajaran. Selanjutnya, beberapa riset menunjukkan adanya peningkatan dari retensi materi dan pengurangan beban dikarenakan AI dapat membantu mengurangi kembali materi yang telah diajarkan. Yang terakhir, AI dapat berfungsi untuk mendeteksi learning gap lebih awal, sehingga strategi pengajaran dapat disesuaikan kepada siswa yang masih belum paham dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penggunaan AI itu sendiri. Yang pertama, yaitu adaptivitas kurikulum. Dengan menggunakan AI, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajar mereka dan dapat menyesuaikan dengan setiap mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, pemantauan progres real time. Dengan penerapan AI ini, guru dapat memberikan umpan balik kepada siswa, supaya siswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan sangat cepat. Yang ketiga adalah skalabilitas dan efisiensi. Siswa yang memiliki ketertarikan dengan AI dan siswa yang ingin mengetahui dengan AI itu dapat diberikan akses dalam bentuk kelas digital. Selanjutnya, matriks keberhasilan penggunaan AI. Yang pertama yaitu learning gap. Ya, seperti yang disebutkan, kita memiliki formula, yaitu formula dibagi dengan learning gap itu sendiri, yaitu post test dikurangi dengan pretest dibagikan dengan 100% dikurangi dengan pretest itu sendiri. Tujuannya untuk mengukur peningkatan hasil belajar dari siswa. Kedua yaitu engagement score, yaitu jumlah interaksi siswa dengan sistem. Itu bisa disebutkan dengan klik, respon soal, durasi belajar per sesi. Yang ketiga adalah retention rate, yaitu persentase siswa yang menyelesaikan seluruh modul pembelajaran. Yang terakhir adalah respon time to feedback, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem AI untuk memberikan umpan balik setelah input siswa. Dan berikut merupakan studi kasus dari penerapan AI itu sendiri. Studi kasusnya adalah Duolingo, sebuah aplikasi belajar bahasa yang berbasis AI. Sering digunakan dalam membantu setiap orang yang ingin mempelajari bahasa asing. Duolingo sudah digunakan lebih dari 500 juta pengguna global. Teknologi yang digunakan Duolingo itu sendiri, dia menggunakan long short term memory atau LSTM dan reinforcement learning untuk merancang jalur pembelajaran itu, serta memanfaatkan sistem space repetition dan penguatan yang berbasis dari kesamaan siswa. Dan berdasarkan dari teknologi digunakan, data yang
Data dan hasil dari akademis tersebut ditunjukkan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, studi dari City University of New York di tahun 2019 menunjukkan bahwa 34 jam belajar di Duolingo, yaitu setara dengan 1 semester kuliah bahasa. Yang kedua, model prediksi kesalahan Duolingo memiliki akurasi lebih dari 85% dalam menyesuaikan materi ke pengguna. Yang terakhir, rata-rata retensi pengguna mingguan meningkat 68% sejak sistem adaptif diterapkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian kesimpulan, yaitu masa depan bersama AI di dunia pendidikan. AI membawa angin segar dalam dunia pendidikan, di mana AI membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih cerdas, personal, dan efektif. Tetapi juga kita harus ingat, AI hanyalah alat. Dampaknya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dengan kolaborasi yang tepat, AI bukan sekadar lagi masa depan, tetapi masa kini yang siap membawa perubahan besar bagi pendidikan. Berdasarkan UNESCO 2022, digital technology, when used appropriately, can support inclusive, equitable, and quality education. Ide pengembangan AI di pendidikan masa depan. Misalnya, AI murah untuk sekolah pinggiran dan AI untuk guru bukan pengganti guru. AI offline seperti ChatGPT versi kecil yang bisa berjalan tanpa internet. Kolaborasi pemerintah dan swasta untuk subsidi hardware. AI lokal berbahasa daerah seperti model Bloom atau Nusa Bird yang bisa dipakai untuk materi dalam bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan lain-lain. Penggunaan AI untuk pendidikan inklusif, AI untuk disleksia dan disgrafia, membaca kata yang tersendat dengan intonasi yang tepat, koreksi tulisan tangan dengan umpan balik yang spesifik, AI untuk anak autisme, membantu anak memahami emosi lewat analisis wajah, mendesain antarmuka belajar berdasarkan sensitivitas sensorik, misalnya mengurangi warna mencolok untuk anak yang hypersensitif. AI untuk anak tunarungu, avatar digital yang bisa menyampaikan bahasa isyarat secara otomatis dari teks atau suara. AI untuk tunanetra, misalnya kacamata berbasis AI dan augmented reality, yang bisa digunakan untuk memberikan arahan dan navigasi verbal di lingkungan sekolah. Berikutnya, terkait tantangan terbesar dalam penerapan AI dan solusinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang tantangan terbesar dalam penerapan AI di pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam penerapan AI adalah kesenjangan digital atau digital divide, ketidakmerataan akses teknologi dan infrastruktur di daerah terpencil atau komunitas berpendapatan rendah. Resistensi dari pendidikan karena kurangnya pemahaman tentang AI atau kekhawatiran akan penggantian para manusia juga menjadi hambatan. Next. Kemudian solusinya yang diusulkan diantaranya adalah pertama, pemerataan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk menyediakan akses teknologi dan pelatihan bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu. Kedua, pelatihan guru. Program pelatihan khusus untuk membantu pendidik mengintegrasikan AI sebagai alat pendukung, bukan pengganti peran mereka. Dan terakhir, ketiga, pengembangan konten lokal. Adaptasi untuk mendukung kurikulum lokal dan bahasa daerah, sehingga lebih di berbagai wilayah. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu dampak positif dan negatif penerapan AI di masa depan pendidikan. Dampak positif dari penerapan AI ini, yang pertama ada pembelajaran personalisasi. AI dapat menyesuaikan materi belajar dengan kecepatan dan gaya belajar individu, meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang kedua ada efisiensi administratif. Otomatisasi tugas seperti penilaian dan pelacakan, kemajuan siswa menghemat waktu guru. Yang ketiga ada pendeteksian kesenjangan belajar.
AI mampu mengidentifikasi kesulitan siswa lebih awal, memungkinkan intervensi yang tepat waktu. Kemudian dampak negatif dari penerapan AI ini, yang pertama ada ketergantungan teknologi. Kurangnya interaksi manusia dapat mengurangi keterampilan sosial siswa. Yang kedua ada privasi data. Pengumpulan data siswa oleh sistem AI berisiko disalahgunakan jika tidak diatur dengan kebijakan yang ketat. Dan yang ketiga ada pengangguran tenaga pendidik. Jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati, AI dapat mengurangi peran guru secara berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan inovasi dan manfaat AI pada bidang pendidikan. Yang pertama, ada AI Mentor Kolaboratif, platform AI yang menggabungkan asisten virtual untuk siswa dan guru dengan fitur-fitur berikut. Misalnya, Virtual Study Buddy. AI berperan sebagai teman belajar yang interaktif, menggunakan gamifikasi untuk memotivasi siswa dan menjelaskan konsep sulit dalam percakapan alami. AI Co-Teacher, sistem ini membantu guru merancang rencana pembelajaran berbasis data, misalnya analisis kesalahan umum siswa, dan menyediakan rekomendasi aktivitas kelas. Penilaian otonom disertai dengan umpan balik. AI tidak hanya menilai tugas, tetapi juga memberikan umpan balik spesifik untuk perbaikan, termasuk sumber belajar tambahan. Alasannya, banyak siswa merasa kesulitan belajar mandiri, sementara guru kewalahan dengan beban administratif. Inovasi ini menyeimbangkan kedua kebutuhan. Manfaat dari penggunaan AI ini meningkatkan keterlibatan siswa melalui interaksi lebih manusiawi dengan AI, membebaskan waktu guru untuk fokus pada mentoring kreatif, mengurangi bias dalam penilaian melalui analisis data objektif. Contoh implementasinya, AI dapat diintegrasikan dengan aplikasi seperti Google Classroom atau Moodle dengan antarmuka berbasis suara atau teks yang mudah diakses bahkan di daerah dengan jaringan terbatas. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan membahas mengenai evaluasi singkat tentang pengalaman kelompok dalam menyelesaikan tugas ini. Ada dua yang dapat kami simpulkan, yaitu yang pertama tantangan dan yang kedua pelajaran yang dapat kami petik. Untuk yang pertama, tantangan kami adalah keterbatasan waktu, di mana riset mendalam tentang dampak negatif AI ini sempat terburu-buru karena deadline yang ada. Kemudian perdebatan yang konseptual. Dengan adanya perbedaan pendapat tentang sejauh manakah AI boleh menggantikan peran guru, tetapi ini dapat menjadi memperkaya argumen akhir kami. Yang kedua, mengenai pelajaran yang dapat kami petik. Poin pertama yang dapat kami petik ialah kolaborasi antara ahli, teknologi, dan pendidik penting untuk merancang solusi AI yang realistis dan manusiawi. Kemudian poin yang kedua, umpan balik iteratif, misalnya presentasi draft ke kelompok lain membantu menyempurnakan ide. Terima kasih.